Sekolah rakyat berperan tidak hanya sebagai tempat pendidikan formal bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong keluarga miskin keluar dari lubang kemiskinan ekstrim dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari bawah. Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school yang bertujuan agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan asupan gizi yang seimbang, serta pembinaan karakter yang intensif. Anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Prataya menilai, kehadiran sekolah rakyat perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat. Menurutnya, tujuan utama dari program sekolah rakyat adalah memberikan akses pendidikan sebagai langkah pengentasan kemiskinan. Atalia berharap masyarakat tidak memandang program sekolah rakyat sebagai solusi permanen, melainkan sebagai pijakan awal untuk bangkit, tumbuh, dan berkembang secara mandiri. Jangan sampai program sekolah rakyat justru menumpulkan semangat untuk maju dan keluar dari jurang kemiskinan. Bayangkan ketika ini ada beberapa informasi masuk kepada saya begitu ya. Karena mereka melihat sekolah ini bagus, maka mereka tidak mau keluar dari desil 1, desil 2 itu gitu. Ini menjadi tantangan. Loh, padahal yang kita harapkan adalah bahwa mereka ini termasuk keluarganya, mereka mau untuk naik kelas begitu. Naik kelas dalam arti perekonomian mereka bisa nanti mungkin bisa di desil 3, 4, lanjut ke 5, 6 dan lain sebagainya. Jadi saya kira yang paling penting adalah kita berikan bekal. Maka saya memberikan apresiasi kepada Kemensos karena ternyata tidak hanya anak-anaknya yang diurus. Mereka masuk asrama, mereka disekolahkan, mereka dimanusiakan, tapi juga keluarganya. Keluarganya juga akan diberikan pelatihan, saya dengar seperti itu. Mudah-mudahan kita punya harapan besar. Saya kira bahwa kemudian ada kekhawatiran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrim. Sebagian besar kemiskinan ekstrim masih terkonsentrasi di wilayah 3T, termasuk Papua, Maluku, hingga NTT. Data juga menunjukkan hampir 50% anak-anak di wilayah 3T hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Alimuddin Kolatlena berharap program sekolah rakyat ini tidak hanya tumbuh di kota, tapi menjadi program prioritas di wilayah-wilayah 3T. Disitulah tempat di mana anak-anak belum merasakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Bahkan tidak sedikit yang harus berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. 8 fraksi Partai Gerindra tentu kita berharap semoga contoh sekolah rakyat yang ada di Kota Solo ini juga bisa nantinya akan sama dan setara dengan sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di wilayah-wilayah terluar Indonesia yang masuk kategori 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, justru di sana itulah kantong-kantong kemiskinan dan angka putus sekolah yang tinggi. Tidak ada sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kemudian banyak masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrim. Kita berharap tentu sekolah-sekolah ini juga menjadi prioritas di wilayah-wilayah itu, wilayah di mana tingkat angka kemiskinan putus sekolah tinggi dan juga kantong-kantong kemiskinan. Kita berharap mereka yang ada di luar, yang terjauh dari pusat kota juga dapat merasakan pendidikan yang sama dan setara, sehingga mereka juga bisa tersenyum, mereka juga bisa bermimpi tentang, bercita-cita tentang masa depan. Sekolah rakyat merupakan program kerja yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program ini memiliki tujuan mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan di masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia emas di masa depan.